10 detik lagi, kita akan saksikan talk show fenomenal dalam sejarah. 4, 3, 2, 1. Dari iNews Center Jakarta, kami persembahkan acara fenomenal Hotman Paris Show. Halo pemirsa, ketemu lagi di Hotman Paris Show. Topik malam ini adalah sosmed bisa merubah kehidupan seseorang. Tak dapat dilawan arus globalisasi memaksa warga di seluruh belahan dunia untuk menerima kenyataan masuknya pengaruh teknologi terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk efek dunia sosial media dalam maya atau internet. Sudah terbukti, bila sosial media membuat masyarakat di dunia bisa terkoneksi satu sama lain dalam lingkungan global yang tanpa batas. Hal itu adalah salah satu tujuan yang tercapai dari harapan dampak positif sebuah kemajuan teknologi, selain untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dan informasi. Sayang, banyak pihak yang justru menggunakan sosial media sebagai alat pengeruk keuntungan pribadi yang mengarah pada tindakan kriminalitas dan berbahaya. Sungguh mengerikan. Korbannya pun tidak mengenal usia, mulai anak-anak hingga orang dewasa. Hal ini menunjukkan masih banyaknya netizen yang salah kaprah dalam menggunakan sosial media. Lalu, bagaimana para bintang tamu Hotman Paris Show kali ini menanggapi fenomena perkembangan sosial media? Mari sama-sama kita simak cerita mereka. Wow. Pak Bos, aku tuh lagi liatin Instagramnya Pak Bos loh. Kenapa sih sayang? Followersnya udah banyak banget, udah 529.000. Udah gitu ya, setiap Pak Bos ngepost video, itu pasti jadi viral. Benar. Pasti viewersnya itu sampai ratusan ribu, aku ngiri deh. Benar. Konten-konten yang Pak Bos buat, lagi ngopi lah, lagi bikin video di rumahnya siapa lah, lagi nongkrong di villa, pasti banyak banget deh viewersnya. Apa sih Pak Bos yang mendasari Pak Bos itu aktif banget di sosial media gitu? Itu pertama gara-gara Syahrini. Kok gara-gara Syahrini? Iya benar gara-gara Syahrini. Jadi dulu saya paling gaptek. Nggak ngerti medsos. Handphone saya bisa 30 tapi semuanya cuman buat telepon. hanya buat telepon. Dan gitu karena otak saya itu terlalu sibuk mikirin perkara. Dan you tahu kan perkara gua kan raksasa semua. Oh, sampai internasional ya? Oh udah deh sidang di luar negeri bisa dari pagi sampai malam sidang. Jadi nggak pernah. Saya malas ganti handphone, oke? Tiba-tiba hari ini saya temanin di kasus first travel. Waktu dia diperiksa di Mabes Polri. Baru-baru ini dong? Baru-baru ini. Saya perhatiin dia. Gua ngapain pun sama dia dimasukin, orang lain udah nonton. Disitulah saya sadar. Oh ternyata itu adalah alat komunikasi yang sangat efektif. Mulailah saya belajar. Mulai saya belajar pakai sekretaris. Waktu posting pertama, sebulan pertama gua nggak ngerti posting. Kalau gua yang videoin kepalanya yang hilang lah, apanya yang hilang. Mau posting Sabtu Minggu, lama-lama memang karena keadaan terpaksa. Akhirnya saya mulai bisa. Jadi saya baru 2 bulan ini. Baru 2 bulan ini aktif di sosial media Instagram. Benar. Dan followersnya sudah mencapai 530.000 dan viewersnya bisa sampai juta-jutaan. Pernah saya lihat, pernah sampai dimuat sama Lambertura itu sampai 3,5 juta. Sampai 3,5 juta? Ya, terus Indul paling sering posting punya saya, dimasukin kayak dia punya Instagram, dia akan SMS, "Bang," gitu, "udah 1 juta," katanya. Gitu loh. Kayak kemarin sama mamanya Raffi, Mama Ami, sudah 300.000 lebih. Sudah 300.000 Yang lebih sama ya? yang saya bikin komentar saya dengan Ibu Susi Menteri, Iya. itu hampir 2 juta. Oke, semakin menariknya materi postingan yang Pak Bos posting di sosial media akhirnya semakin banyak mendatangkan fans, semakin banyak mendatangkan followers. Biasanya kalau followersnya makin banyak itu biasanya banyak banget yang mau endorse. Ada yang waktu itu sempat nawarin endorse nggak sih Pak Bos? Ada tapi segan. Mereka itu sudah trauma duluan, dianggapnya Hotman itu mahal gitu loh. Oke, karena kan biasanya kalau endorse harus bayar juga gitu. Benar, kan? kayak tadi pagi
pembalap GP dari Czech Republik, Ceko, ya. Tadi minta saya sama dia punya produser topi helmet NHK kan. Cuman karena nggak ada waktu untuk bicara endorse, ya udah langsung aja ikut direkam. Saya nggak lagi apa-apa. Oh, saya berarti- kebaikan ini. Kalau baik ya. Kebaikan. Berarti Pak Bos terbuka dong ya, kalau mau Ya. endorse silakan gitu Ya. ya, produk apapun. Mungkin karena mereka lihat saya sebagai pengacara mahal sehingga jadi agak segan. Tapi memang tujuan saya bukan untuk endorse. Tapi kalau misalkan nanti ada yang mau endorse, makin banyak nih yang mau endorse karena kan nonton terus oh ternyata bisa loh endorse Hotman Paris, bakalan pasang rate nggak? Ya, why not? Kalau memang itu realita bisnis, why not? As long as reasonable gitu loh. Oke. Ya. Kalau misalkan nanti akhirnya pasang rate nih untuk endorse, kira-kira berapa? Mau pasang rate berapa? Aku nggak tahu, aku malah nggak ngerti. Kalau saya sebagai pengacara bisa ribuan dolar per jam. Ya udah aku jadi adminnya deh, nanti uangnya masuk ke aku aja. Anytime, madam. Nah, dampak yang paling signifikan yang Pak Bos rasakan setelah aktif di sosial media nih. Dampak yang paling Signifikan. besar adalah banyak orang jadi tahu tentang background hidupku. Oke. Pertama yang paling mereka tidak tahu selama ini, dikiranya saya seperti pengacara jalanan yang hanya pegang kasus-kasus kecil. Mereka sangat terkejut ternyata gitu loh. Mereka bilang gini, ternyata kamu kaya sekarang ini memang hasil prestasi gitu loh. Betul, Jadi medsos itu ada efek positifnya. Artinya sisi baik dari kamu orang jadi tahu gitu loh. Jadi Tentu masyarakat itu menimbulkan kecemburuan, tapi hampir 99% memotivasi ya. memotivasi dan memuji gitu loh. Oke, jadi netizen dan juga masyarakat jadi mengenal lebih jauh tentang sosok Mengenal Hotman lebih Paris, jauh gitu dan kan ya. dan yang paling masyarakat paling berterima kasih setiap saya posting tentang pembelajaran hukum dalam bahasa yang cuma satu paragraf tapi mengena gitu loh. Jadi intinya masyarakat juga bisa belajar dari apa yang Pak Bos posting di sosial media. Itu yang paling menonjol adalah masyarakat belajar dari masalah hukum. Dan yang kedua, motivasi. Banyak ibu-ibu yang senang. Misalnya dia selalu, nanti anak saya bikin dong. Waktu pertama waktu saya bilang, waktu saya kecil ibu saya kasih gua makan ikan mujahid, ini. Banyak ibu-ibu mencontoh itu. Oke. Ya. Nah, kalau di sosial media sekali Pak Bos posting video atau foto itu pasti banyak ratusan komen-komen berdatangan dong. Suka Pak Bos baca nggak sih atau dibalesin gitu? Praktis saya tidak balas, cuma kadang-kadang saya baca gitu loh. Oke. Tapi memang kita jadi kayak sakit jiwa gitu loh. Begitu bangun udah langsung tangan cari handphone ya. Jam 3 subuh langsung liatin, kita ketawa sendiri gitu. Oke. Jadi ada seninya lah. Jadi seneng ya ngeliat respon masyarakat itu Senang, ya di senang, sosial media senang, ya. senang, ya. Tapi aku senang banget loh sama Pak Bos sebagai sekretaris, sebagai anak buah. Aku punya bos yang terkenal, tapi bukan cuma terkenal dalam hal yang negatif atau kadang-kadang kan kalau netizen suka pasti ada yang ngefans, ada juga yang nyinyir, suka pamer atau apa. Tapi Benar. aku senang banget punya Pak Bos yang terkenal dalam hal yang positif juga, memotivasi. Bahkan kalau ngeliat video-videonya Pak Bos di Instagram itu Pak Bos juga suka membantu orang-orang kecil juga. Benar. Jadi aku senang banget. Dan gara-gara IG itu hampir semua show di semua saluran televisi minta saya jadi bintang tamu. Cuman saya nggak bisa ninggalin kamu yang manis. Oh, Makanya saya balik lagi ke iNews TV, balik lagi. Iya dong, Jadi mana dong. makanya jadi untuk para pemirsa jangan lupa follow Hotman Paris Official. Akan ada ceramah hukum hanya dalam waktu 1 menit tapi dampaknya Anda langsung mengerti masalah hukum ini. Jadi kayak konsultasi gratis ya Konsultasi Pak Bos. gratis memang benar. Oke deh, selain Pak Bos yang merupakan pengacara tersukses termahal di Indonesia dan juga public figure yang sukses sekarang, ada juga public figure atau artis yang juga aktif di sosial media. Yuk langsung aja kita panggil Oke. ya Pak Bos ya. Ini Ya. dia Ussy Sulistyawati. Hai. Ku memang punya trik Halo. buat kau klik Silakan dengan duduk. diriku. Di sini. Ya. Hai Mbak Ussy, apa kabar? Lagi sibuk ya kayaknya sekarang ya. Ada baby juga, jadi pasti di rumah Apa? juga udah sibuk. Ada baby. Body kayak gini punya baby. Banyak loh, rame loh. Di rumah ada 4. Tapi kok gimana sih cara
ngurus badannya. Ngurus bagus betul. badan, nge-gym. Nge-gym. Olahraga lah. Udah itu aja. Kalau makan sih aku Saya makan banget. Saya ketemu kamu 10 tahun lalu nggak jauh Sama ya, beda Bang? dengan sekarang. Apa saya terlambat nih? Telat banget kayaknya udah 4 loh anaknya. Anak udah 4 Kamu Anaknya ke gym udah ya? 4. nge-gym. Abang mau temenin saya nge-gym? Tuh. Ayo bang. Susah, kalau saya temani ke gym saya akan minta kelanjutan. Oke, ngomong-ngomong, selain sibuk di rumah, tapi Mbak Us ini juga sibuk juga di sosial media loh. Aktif banget di sosial media. Sejak kapan sih ngerasain mulai aktif banget di sosial media? Mulai aktif banget di Instagram itu berapa tahun ya? 6 tahun ya, 6 tahun yang lalu deh. 6 tahun yang lalu. Baru awal-awal punya Instagram itu. Tapi sebelum dulunya Instagram? dulunya tuh memang nggak rajin. Kayak Makin Twitter gitu nggak? Facebook Enggak, dulu? enggak. Nggak begitu ya? Instagram aja sih. Oke. Tapi aku baru benar-benar aktif itu dari 2014 ya. 2014. Baru benar-benar aktif yang sering upload gitu. Oke, gitu. Terus apa sih yang mendasari pengen, kayaknya aktif di sosial media seru nih gitu? Sosial media itu kan ada positif dan negatifnya ya. Kalau aku ngeliat dari sisi positifnya itu adalah kita bisa dalam tanda kutip menjual. Oke. Marketing ya? Marketing kita tuh sekarang dari Benar. Instagram. Jadi Iya. kita nggak perlu harus bayar iklan di mana. Benar. Kita lewat Instagram dan Iya. Instagram aku tuh bukan Instagram yang apa ya, yang harus dikonsep. Misalnya fotonya harus diedit, banyak enggak. Nah, gitu. Kalau aku tuh lebih ke keluarga sih sebenarnya. Oke. Ke anak-anak dan karena aku juga ada bisnis juga, jadi aku sering promonya dari Instagram. Bisa nyindir orang. Aku nggak pernah bang, nggak Jadi pernah nyindir. untuk promo dan juga untuk sharing ya kepada masyarakat. Sharing, karena aku ya. melihatnya dari sisi positifnya ya. Saya mau tanya, Apa? pasti dari segitu banyak yang komen, pasti banyak buaya darat juga dong yang komen. Coba. Seperti abang maksudnya? Iya benar. Kalau Pak Bos saya bukan buaya darat Apa ya. dong? Buaya Bidang Buaya halus. cinta, saya Oh, buaya klarifikasi. cinta. Oh. Coba cerita dulu pengalaman kamu dirayu dari IG kamu. Itu pasti ada. Kalau aku sekarang setelah ada direct message itu, Oh, Ya. oke. itu sering beberapa dan seringnya orang-orang bule. Nah, jadi orang-orang bule, iya banyak kok orang bule. Dia misalnya di Amerika di mana yang mungkin kalau orang Indonesia kan udah tahu nih Usi udah punya suami, udah punya anak, jadi kayaknya juga nggak bakalan aku ladenin gitu. Kalau orang bule kan mungkin lebih cuek. Seringnya sih orang bule yang suka nge-DM. Oh gitu. Jadi belum pernah sampai dating ketemu di restoran Ya gara-gara enggak IG. lah bang, kan aku setia bang. Abang kan dulu tahu aku setia. Ile. Udah happy Pernah sekarang. ditolak men. Aku pernah ditolak kan. Ditolak sekali apa 2 kali? Berkali-kali. Berkali-kali. Tapi mau Satu hal para buaya darat itu suka ketipu. Kenapa? Kalau di medsos itu kok bisa ya wanita itu cantik gitu loh. Oh padahal aslinya. Pas ketemu ada yang jerawatan lah, ada yang Kan apa. sekarang banyak editan. Iya Gitu bener. ya. Banyak yang jadi model ya, model Instagram. Tapi saya sudah punya teknik untuk mengecek tanpa harus ketemu. Gimana bang? Gimana tuh? Hehe. Jam 5 o'clock PC, video call, langsung ketahuan Oh, iya, aslinya. Jadi tukeran nomor handphone dulu di sosial Iya. media. Benar. Terus pagi-pagi jam 5 begitu bangun tidur langsung video call. Video call. Oh, iya benar Jadi juga, kepada juga para ya. buaya cinta, buaya darat, kalau mau ngecek ya nggak usah sampai capek ketemu di Hyatt atau di restoran. Jam 5 subuh video call, kamu akan lihat aslinya Asli. apakah saya cantik apa atau mbak-mbak gitu. Oke, kalau tips buat buaya cintanya, aku kasih tips buat cewek-ceweknya. Kalau di Gimana, video call jam 5 pagi jangan diangkat. Jangan diangkat. Bener. Jangan diangkat. Oke, sebelum kita ngobrol lebih lanjut tentang sosial media, ada juga bintang tamu kita yang mau datang satu ini. Ini juga aktif banget di sosial Di media. sosial media. Kecanduan sosial media juga, bahkan dia bisa meraih jutaan rupiah berkat menjual kisah hidupnya di sosial media. Oh gitu. Langsung aja kita undang yuk, ini dia Rachel Fenya.